Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimakumullah, berbahagia sekali di kajian perdana kita, Masya Allah. Hanya dengan izin Allah ini semua bisa terlaksana ya. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ahlan wa sahlan kepada seluruh akhwati yang sudah berusaha datang tepat waktu. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pertemuan perdana ya, pertemuan perdana, dan kita akan kupas salah satu kitab yang lumayan bisa dikatakan kitab yang muktabar yang banyak dipakai di pesantren-pesantren. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ada terjemahan bahasa Indonesianya. Saya justru malah belum punya bahasa Arabnya. Kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Al-Jarzuni. Beliau adalah ulama dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hanafi, mohon maaf. Jadi beliau adalah ulama dari mazhab Hanafi. Kenapa kita perlu belajar kitab ini? Karena para ulama menyampaikan bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu, gitu ya. Sehingga karena adab itu lebih utama daripada ilmu, maka sebelum kita belajar apapun, justru yang perlu kita pelajari adalah adab terlebih dahulu. Nah, karena adab itu ada banyak sekali yang perlu kita pelajari. Kalau kita bicara akhlak, bukan hanya akhlak menuntut ilmu ya, tapi akhlak sebagai istri, akhlak sebagai suami, akhlak sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai pengemban dakwah, sebagai berbagai individu kita itu pasti ada kaidah-kaidah akhlaknya. Maka kenapa para ulama bisa belajar berpuluh tahun seputar akhlak terlebih dahulu atau adab, baru mereka belajar ilmu begitu. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini tentu kita tidak mengulik seluruh bidang adab yang ada di dalam Islam, karena pertama tentu saja itu akan memakan begitu banyak waktu. Jadi nanti teman-teman saya persilahkan untuk memperkaya diri dengan kajian-kajian adab yang lebih lebih banyak. Saya akan coba sharing ke teman-teman dua kitab adab dalam menuntut ilmu yang sangat mutabar atau bisa dikatakan sangat familiar di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah tadi ini kitab Ta'lim Muta'allim, dan yang kedua adalah kitab At-Tibyan, yaitu kitab yang menjadi rujukan bagi para pembelajar dalam rangka menghafal Al-Qur'an. Nah, kalau kitab At-Tibyan ini di kasur, kitab At-Tibyan, maaf. Nah, kitab At-Tibyan ini dari kalangan mazhab Syafi'i ya. Kalau ini kan dari mazhab Hanafi, nggak ada masalah karena ilmu itu kita bisa ambil dari mazhab manapun ya. Jadi mazhab terbentuk itu kan sebenarnya di era ketika usul fikih sudah mulai dikenal, maka kita juga mengenal istilah mazhab gitu ya. Sejatinya ya bahwa perbedaan hukum di dalam Islam itu atau perbedaan istihad itu sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat ya, tentunya yang dimaksud perbedaan pendapat itu adalah para sahabat berbeda pendapat dalam berbagai aspek hukum gitu ya, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan hal itu. Nah, ini yang kedua kitab At-Tibyan. Jadi saya sengaja mencari kitab-kitab yang sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, sehingga teman-teman bisa mencari di toko buku, bisa ikut pegang kitabnya, bisa ikut belajar bareng bab per babnya begitu ya. Dan setelah saya ikhtisarkan ya, baca dan ikhtisar dari kitab Ta'limul Muta'allim, sepertinya memang pertemuan pertama ini nggak bisa kalau dua kitab sekaligus. Jadi Selasa ini insya Allah kita akan bedah tuntas kitab Ta'limul Muta'allim, dan pekan depan kita akan bedah kitab At-Tibyan sebagai adab dalam menghafal Al-Quran. Dua kitab adab ini sementara yang kita akan pakai di awal kajian perdana dan kedua kita. Baru nanti di kajian berikutnya kita akan pakai kitab akidah. Saya akan pakai insya Allah salah satunya adalah Fiqhul Akbar, kitab akidah dari mazhab Syafi'i, dan nanti akan ada kitab-kitab akidah lain, sehingga memang mungkin pembahasannya akan terus beranjak ya. Jadi kalau teman-teman nggak ikut nanti sangat mungkin akan tertinggal. Makanya ini rekamannya bisa kita bagikan ke teman-teman semua. Nanti akan kita taruh di YouTube Muamalah Muslimah.
teman-teman nanti bisa akses ke situ kalau memang misalnya di pertemuan kesekian nggak sempat hadir, dan karena nanti ilmu Islam itu seperti tangga ya, seperti tangga dimulai dari adab, lalu kita mulai belajar tauhid dan sebagainya. Kalau ada tangga yang terlewat itu pasti akan jeglek gitu ya, pasti akan jeglek. Oleh karena itu penting untuk senantiasa mengikuti, makanya kenapa saya sebar di grup reuni Bengkel Diri, karena teman-teman sudah teruji lah insya Allah ya untuk ngaji intensif gitu. Jadi kalau ada teman-teman eksternal di luar alumni Bengkel Diri atau teman-teman yang sudah saya kenal dulu ngaji sama saya biasanya challenge dulu ke dia gitu, bener nih mau intensif gitu ya. Ini bukan kajian yang mau kita gitu, boleh datang boleh enggak. Bukan berarti juga bermaksud kayak ngekang gitu, enggak ya, tapi berupaya gitu ya agar benar-benar kita semua itu serius, dan nanti di kitab ini akan sangat dibahas gitu. Saya sendiri ketika mengkaji ulang kitab ini merasa sangat tersadarkan kembali ya, diingatkan kembali tentang betapa pentingnya kita untuk menerapkan adab-adab menuntut ilmu ini. Materinya sudah saya share di WA group. Materi itu bisa bersifat terbuka, teman-teman boleh sampaikan kepada siapapun yang teman-teman miliki, termasuk link YouTube-nya juga. Tapi kalau Zoom-nya ini saya harap hanya dibagikan di grup saja ya, jadi tidak dibagikan keluar kecuali memang dia minta izin kepada admin untuk masuk ke dalam grup. Kenapa begitu? Ya biar serius gitu ya, biar serius. Jadi dia cukup dapat materinya, nanti bisa lihat di Muamalah Muslimah. Grupnya sampai saat ini sudah ada 4 insya Allah. Baik, saya belum beri selawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita bahas. Saya sudah share screen ya, semoga sudah kelihatan. Jangan lupa di mute dulu. Nanti ini saya nggak tahu nyampe ini berapa lama waktunya. Teman-teman tulis dulu apa-apa yang sekiranya perlu ditanyain. Kalau ada dari materi yang saya sampaikan yang perlu didiskusiin, nanti kalau saya sudah selesai menjelaskan, baru nanti teman-teman bisa raise hand atau bisa ketik di forum chat, atau juga bisa nulis di grup WA ya. Tapi untuk sementara di chat Zoom aja biar lebih kelihatan. Atau kalau yang nonton dari YouTube sebenarnya di chat YouTube, tapi saya lihat kayaknya tim mungkin nggak tahu nih, saya nggak cek YouTube apakah sudah berhasil live streaming. Setidaknya kita alhamdulillah bisa mulai masuk di sini. Baik, saya mulai ya. Cek sound dulu ya. Insya Allah suara saya kedengaran semua. Terdengar. Alhamdulillah. Iya, mohon maaf ya. Kedengaran saja. Masya Allah. Mohon maaf ya, saya nggak sapa-sapa ini, kayaknya langsung tancap gas aja nih. Ustaz Zameti bersemangat sekali ini. Saya terus terang sebenarnya lebih ketegang daripada semangat, karena anak saya baru aja tidur, saya duduk di depan ini, mereka udah mulai rewel. Saya tegang antara. Semoga semua berjalan lancar dengan izin Allah, karena tidak ada satupun niatan kecuali semata-mata dalam rangka senantiasa belajar dan berbagi ilmu. Semoga kita semua bisa mendapatkan fadilah dari para pembelajar ilmu. Nanti kita akan bahas di sini. Tidak ada satu niatan apapun selain semata-mata saya pengen kita ngaji bareng dan serius gitu, karena Islam itu nggak bisa ngajinya cuma sesekali atau hanya bermodal, mohon maaf, misalnya Mbah Google gitu ya. Karena ya ilmu itu ada sanadnya gitu. Ilmu itu ada sanadnya, ada penulisnya, ada mualifnya, ada madhabnya, ada dalilnya gitu ya. Kalau kita udah belajar usul fikih, kita bicara dalil, bicara madlul, bicara qarinah gitu. Sehingga nggak bisa belajarnya sendirian, nanti masuk ke hutan belantara kita bingung arah gitu. Maka saya setelah hampir 2 tahun vakum ngisi kajian offline di beberapa masjid, ada beberapa yang sempat datang ke rumah di tahun pertama PPKM, tahun pertama pandemi. Di tahun kedua pandemi ini karena semakin strict, saya semakin udah deh kita coba bikin online aja. Dan alhamdulillah dengan izin Allah teman-teman semua digerakkan untuk mau ikut ke kajian. Baik, kita mulai ya. Semoga sudah siap semua. Ini. Nah, biografi penulis dulu ya. Jadi penulis dari kitab ini, kitab Ta'lim Muta'alim, silakan teman-teman cari di berbagai toko buku, nanti bisa dibaca ulang. Banyak banget syair-syair ulama, nanti akan saya jelasin beberapa, karena kalau jelasin 100 sekian halaman dalam waktu 1,5 jam kayaknya nggak cukup ya. Jadi nama beliau adalah Imam Al-Faqih Al-Alim Al-Burhanuddin. Jadi namanya adalah Burhanuddin atau Burhanul Islam. Jadi Burhanul Islam Az-Zurzani ya. Jadi murid dari pengarang kitab Al-Hidayah yang merupakan
pengarang atau mustahid dari mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi ini salah satu mazhab tertua ya di dalam Islam. Jadi mazhab Hanafi itu, Imam Hanafi itu meninggal, Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah di tahun yang sama ketika Imam Syafi'i lahir. Jadi kalau Imam Syafi'i kan masih semasa dengan Imam Malik karena Imam Malik adalah salah satu guru Imam Syafi'i selain Syalqi ya sebagai salah satu guru yang sangat dikenal di mazhab Syafi'i, guru Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Malik masih masih semasa dengan Imam Syafi'i. Kalau Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah ini beliau meninggal, Imam Syafi'i baru lahir, sehingga para ulama sampai mengatakan bahwa setiap 100 tahun itu akan ada mujaddid gitu ya, akan ada pembaharu Islam gitu ya, Masya Allah. Jadi ini beliau wafat berarti 593 Hijriah, sekitar 350 tahun setelah Imam Abu Hanifah ya. Eranya sudah era mungkin sudah era mu'alif al-kutub, memang sudah lewat era tabi'ut tabi'in. Jadi salah satu fuqaha atau orang faqih dari mazhab Hanafi yang tinggalnya di Asia Tengah. Dulu masih daulah Islam 2/3 dunia itu, dan beliau tinggal di Asia Tengah. Kalau sekarang Asia Tengah itu kayak Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan ya, termasuk Uighur. Nah, itu suku yang ada di Asia Tengah gitu ya, yang sekarang sedang berada dalam operasi Cina gitu ya. Baik, ada berapa pasal? Ada 13 pasal di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dari mulai hakikat ilmu, bagaimana cara mencarinya dan keutamaannya, niat yang benar itu seperti apa, sampai yang terakhir hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki dan yang menghambat datangnya rezeki. Nah, yang perlu teman-teman pahami dari kitab ini, selain mengemukakan dalil dari Al-Quran, lebih banyaknya dari Sunnah, kitab ini banyak menyampaikan asar ulama. Nah, apa itu asar ulama? Asar ulama adalah kebiasaan-kebiasaan baik para ulama atau komentar-komentar mereka, pendapat-pendapat mereka, istihad-istihad mereka yang dijadikan sebagai pijakan, ya, dijadikan sebagai pijakan untuk menulis kitab, gitu ya. Jadi nggak banyak banget dalil Al-Quran dan Sunnahnya, justru yang banyak itu adalah pendapat para ulama. Sehingga sangat mungkin pendapat-pendapat ini tuh kalau kita mau cari dalilnya perlu kita telusuri sangat dalam. Nanti seperti misalnya kenapa para ulama berpendapat bahwa ilmu itu ada 2 orang alim yang sama-sama belajar, tapi yang satu jadi alim, yang satu enggak. Ternyata ketika ditanya kepada kedua orang itu, dia kalau belajar selalu menghadap kiblat. Kan secara dalil sebenarnya nggak ada gitu ya. Kalau belajar harus menghadap kiblat, yang ada ya sholat gitu. Yang ada adalah mayit arah mukanya diarahkan kepada kiblat. Nggak ada dalilnya kalau belajar itu harus menghadap kiblat. Tapi itu dikatakan oleh para ulama sebagai barokah, gitu, sebagai sebuah keutamaan karena dia mengutamakan semua syiar atau mengutamakan semua panduan-panduan di dalam Islam, di dalam belajar gitu. Itu yang disebut sebagai asar ulama. Jadi nanti teman-teman jangan salah sangka kok ini nggak banyak dalil gitu ya, karena kita kan kalau belajar Islam harus berpatokan kepada dalil. Nah, di dalam kitab-kitab para ulama nanti teman-teman akan temukan bukan cuma Al-Quran dan Sunnah, tapi ada yang namanya syarah. Nah, apa itu syarah? Syarah itu adalah pendapat para ulama tentang tafsir dari Al-Quran dan Sunnah itu namanya syarah. Jadi dia sudah mendapat ulama yang kita sebut sekarang kita gabungkan namanya jadi asar gitu ya. Setelah syarah, ulama berpendapat nih, misalnya ada tafsir Imam Ibnu Katsir menafsirkan apa, lalu disyarah tafsir ini maknanya begini. Imam Ibnu Katsir mengatakan begini, maksudnya adalah begini. Jadi dia menerangkan pendapat Imam Ibnu Katsir. Nah, setelah syarah ada lagi yang namanya hasyiah. Nah, hasyiah itu adalah syarahnya syarah gitu ya. Jadi hasyiah itu adalah syarahnya syarah. Nah, jadi sedemikian kaya kitab-kitab tidak di hasanah fikih Islam sampai-sampai pendapat ulama disyarah lagi. Inilah yang kita sebut sebagai asar ulama atau peninggalan para ulama yang berisi kebiasaan-kebiasaan baik, ibadah-ibadah ritual yang mereka lakukan, ibadah makhdhuh misalnya sekian ribu zikir dan sebagainya yang kita suka bilang diijazahkan gitu ya. Kayak sekarang ini saya ikut saya kemarin sudah selesai daurah usul fikih, saya ikut lagi dengan ustadz yang berbeda. Beliau mengijazahkan sholawat para pencari ilmu dari Kiai Khalil Bangkalan yang beliau adalah guru Imam Asy'ari, guru Syekh Asy'ari, pendiri NU. Nah,
itu salawatnya beliau yang buat. Jadi beliau yang mengarang kata-katanya gitu ya, yang itu diijazahkan, diwariskan kepada murid-muridnya sampai sekarang. Nah, itu yang disebut dengan asar ulama gitu. Kalau kita cari di dalil, emang ada selawat kayak gini di hadis? Nggak ada yang kayak gitu. Itu yang disebut dengan asar ulama. Jadi Syekh Khalil ini gitu ya, dari Bangkalan sebagai guru Syekh Asy'ari pendiri NU, beliau mengijazahkan doa ini kepada para pencari ilmu. Nanti saya kirim ke grup ya doa para pencari ilmu agar kita semua diizinkan Allah gitu untuk mendalami ilmu, mendapatkan barokah dan manfaatnya, dan bisa menjadikan ini sebagai salah satu andalan jalan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ini ada 13 pasal, kalau di dalam kitabnya disebutnya pasal ya, jadi bab lah semacam itu. Jadi di dalamnya kita akan temukan dalil Al-Quran dan Sunnah, sebagian besarnya Sunnah, lalu ada syair-syair para ulama ya, dan ada tadi syarah, hasiah atau asar para ulama, sehingga ada beberapa rekomendasi misalnya misalnya banyak minum itu akan menyebabkan banyak dahak sehingga kita jadi lemah gitu. Jadi jangan, wah kok kayak gitu secara ilmiah gimana? Nah, itu adalah kebiasaan para ulama masa itu gitu. Jadi bukan belajarnya untuk diperdebatkan, tapi untuk mengambil ibroh dari pengalaman para ulama di masa lalu, bagaimana cara mereka belajar sehingga itu bisa kita pakai gitu. Kalau kita mau pakai nggak apa-apa, tapi kalau kita merasa kita juga menemukan metode ilmiah lain yang lebih enak, misalnya belajar yang baik itu kalau bersandar misalnya seperti itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Walaupun biasanya kalau yang ngomong orang umum gitu ya, yang kedekatan mereka kepada Allah itu misalnya gitu ya on off kayak kita ini ya, mudah-mudahan tidak begitu, tentu akan berbeda gitu ya bobotnya gitu, dibandingkan pendapat para ulama yang mereka benar-benar serius gitu dalam mengkaji Islam, sehingga apa yang mereka ucapkan itu benar-benar diilhami gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, yang pasal pertama ada 13 pasal ya, semoga ini jam berapa ya? Semoga cukup waktunya. Yang pertama adalah hakikat ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalilnya kelihatannya sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Maknanya dalam apa? Bahwa kita sebagai wanita, ya, sebagai istri, sebagai ibu, tidak dikecualikan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Nah, jadi jangan pernah berpikir, aduh saya mah udah punya anak 5, saya mah udah jadi ibu-ibu, udah 60 tahun, udah 50 tahun, buat apa nyari ilmu lagi gitu, saya udah waktunya ngomong cucu misalnya gitu. Karena beranggapan atau tidak paham bahwa ilmu itu wajib gitu ya. Ilmu itu wajib untuk didalami, bukan cuma buat laki-laki tetapi juga buat perempuan gitu ya. Nah, kewajiban menuntut ilmu ini oleh para ulama di breakdown lagi, diturunkan lagi, ilmu apa gitu ya, ilmu apa yang wajib untuk dipahami gitu ya. Nah, saya mendapatkan satu ceramah sangat baik dari Dr. Kamaluddin Azhar almarhum. Beliau lulusan S1, S2, S3 Mesir, perbandingan mazhab. Dalam fikih keluarga dia membandingkan 7 mazhab. Nah, kita kan kenalnya paling 4 atau 5 ya sama mazhab Zuhiri gitu. Beliau sampai membandingkan 7. Mazhabnya Khawarij, mazhabnya Syiah itu beliau pelajari dan beliau perbandingkan pendapat-pendapatnya. Nah, Dr. Kamaluddin Azhar ini almarhum mengatakan bahwa kalau kita bicara ilmu agama, kita bagi dua. Yang pertama adalah ilmu hakikat, ilmu inti. Yang ini harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin sebagai kewajiban. Jadi siapapun mereka, ketika mereka sudah akil balik, mereka harus belajar ini, nggak boleh enggak. Nah, gitu ya, nggak boleh enggak. Ini fardu ain. Yang pertama adalah tauhid. Nah, tauhid. Kenapa tauhid ini menjadi yang fardu ain? Karena bangunan apapun di atasnya, ya, ibadah apapun, sehebat-hebatnya apapun, zikir yang kita dawamkan setiap hari, atau amalan sunnah apapun yang kita biasakan gitu, kalau kita tidak memiliki landasan tauhid yang benar, sangat mungkin kita persembahkan bukan kepada Allah. Atau kalau ternyata ada debu-debu di dalam tauhid kita, nanti kita belajar ya dalam kitab Fiqhul Akbar dan beberapa kitab tauhid lain, itu sangat berpengaruh, sangat mungkin amalnya jadi tidak diterima. Maka ilmu yang sangat wajib dipahami oleh seorang muslim gitu ya, ketika dia sudah balik, itu adalah ilmu tauhid. Nah, yang kedua setelah ilmu tauhid adalah ilmu syariah, ilmu fikih. Nah, tapi ini syariah ini dibagi lagi.
syariah yang wajib difahami adalah fikih yaumiyah. Nah, apa itu fikih yaumiyah? Fikih yaumiyah itu adalah aktivitas ibadah yang harus kita jalankan setiap hari. Aktivitas ibadah yang berhubungan dengan peran kita di dalam kehidupan bermuamalah. Kalau kita seorang pedagang, maka fikih jual beli wajib kita pahami. Nah, kalau kita mau pergi haji, maka fikih haji wajib kita pahami. Kalau kita seorang ibu, maka fikih anak wajib kita pahami. Kalau kita seorang istri, maka fikih menjadi istri wajib kita pahami. Bahkan kalau kita, apalagi ibadah makruh ya, sholat, puasa, zakat, misalnya memotong hewan kurban, memakai jilbab misalnya, make up gitu ya, itu adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara duniawi, sementara Islam pada saat yang bersamaan itu punya kaidahnya, punya panduannya. Maka wajib ain bagi kita untuk memahaminya, untuk mengambil pendapat salah satu ulama madhab dari manapun yang kita yakini kekuatan dalilnya, untuk kita jadikan sebagai hukum buat kita. Nah, kan misalnya pendapatnya ada banyak gitu ya. Saya sedang mempertimbangkan apakah kita akan bedah buku fikih sholat, karena saya punya buku fikih perbandingan mazhab di dalam ibadah-ibadah makruh, bukan hanya sholat, mulai dari toharoh ya, puasa, sholat, itu dari Syekh Mahmud Abdul Latif Waidoh. Itu salah satu kitab fikih paling baik yang pernah saya pelajari, karena beliau membandingkan pendapat antar imam mazhab dan mentarjih, mengambil pendapat yang menurut beliau paling kuat gitu ya. Nah, itu yang saya pelajari gitu. Jadi kalau nanti Allah panjangkan usia kita, Allah mudahkan kita menuntut ilmu, Allah beri kita hidayah dan seterusnya, insya Allah itu juga akan menjadi salah satu kitab yang kita bedah di dalam kajian pekanan ini. Walaupun mungkin nggak bisa satu kitab satu kali bedah ya, sayanya yang ngos-ngosan bikinnya. Kalau nggak bikin materi aja mungkin saya bisa bacain, tapi kan kalau nggak ada materinya teman-teman nanti nggak bisa belajar lagi gitu ya, nggak bisa jejak telusur, nggak bisa nyatet-nyatet gitu. Nah, jadi yang kedua adalah syariah gitu, yang kedua syariah. Yang ketiga mungkin nanti video Ustadz Kamarudin Azhar, nanti saya share yang tentang ilmu agama, apa saja yang harus dipelajari. Saya soalnya udah nontonnya mungkin sekitar sebulanan yang lalu ketika beliau baru saja meninggal, jadi saya ada agak-agak lupa pembagian yang beliau sampaikan, tapi saya sangat sepakat dengan itu gitu. Fikih yang ketiga menurut beliau yang harus dipelajari juga tadi adab ya. Nah, makanya kita belajar adab gitu. Kenapa? Karena orang berilmu itu kalau tidak dibarengi adab dia akan merusak. Dia akan kehilangan manisnya dari amalan terhadap ilmunya itu gitu ya. Lalu beliau juga menyampaikan sirah nabawiyah itu juga penting. Maka benar-benar kajian pekanan ini kita akan elaborasi berbagai hasanah sakofah Islam gitu ya, tapi kita akan urutkan mulai dari akidah, nanti kita masuk ibadah, nanti kita masuk sirah gitu ya. Jadi teman-teman harus semangat juga gitu, jangan kendor, semangat ya, karena setiap pekan kita akan berusaha untuk membedah kitab-kitab dari kalangan para ulama mu'tabar yang teman-teman bisa dengan mudah mendapatinya di berbagai toko buku, sehingga kita bisa belajar bareng, teman-teman bisa belajar kitabnya. Insya Allah sebelum mulai gitu saya akan share minggu depan kita bahas apa, sehingga teman-teman bisa cari kitabnya, bisa ikut membaca dan mungkin bahkan mengoreksi kalau ikhtisar yang saya sampaikan misalnya tidak tepat gitu ya. Maka di dalam berilmu ini penting untuk punya mental belajar yang kuat ya, karena nggak mungkin kan seorang muslim tidak beramal gitu, dan amal itu bakalan salah gitu, dapat dikatakan mostly pasti bakalan salah kalau dia nggak pakai ilmu gitu ya di dalam beramalnya gitu. Nah, maka dikatakan di sini ilmu yang paling utama adalah ilmu hal dan amal yang akan menjaga perilaku kita gitu, yang akan menjaga perilaku kita sebagai seorang muslim. Mau beli ya? Oh belum, oke. Mbak Muamalah Muslimah ini tolong bantu saya admit ya, kasihan kalau nunggu kelamaan di ruang tunggunya. Dan ini masih banyak yang baru mulai masuk. Nah, yang kedua adalah keutamaan ilmu. Dikatakan di dalam kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim, bahwa keutamaan ilmu ini adalah sebagai perantara atau sarana menuju takwa. Jadi beda orang yang bertakwanya karena ilmu dengan orang yang bertakwanya karena faktor pembiasaan. Kita kan punya anak ya, kita biasain ibadah gitu, atau bahkan di pondok, di pesantren kita dibiasakan ibadah. Tetapi kalau ibadah itu tidak didasarkan kepada keyakinan, yang keyakinan itu dikarenakan ilmu, itu pasti bakalan mudah berubah kalau ketemu tantangan yang sekiranya lebih kuat daripada pembiasaan yang kita miliki.
Maka sebenarnya kalau kita didik anak, yang paling utama dari anak itu adalah menanamkan tauhid yang kuat. Kenapa dia harus sholat? Karena dia bersyukur Allah udah hidupkan dia, udah kasih kesempatan dia untuk menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, Allah kasih dia kesempurnaan akal, Allah kasih dia rezeki dan sebagainya gitu. Sehingga dia punya alasan kuat kenapa dia harus mendawamkan sholat. Nah, baru bersama alasan kuat itu kita biasakan, tertibkan sholatnya sehingga pembiasaan dibarengin sama keyakinan itu akan menjadi amal yang luar biasa, tidak mudah terpatahkan. Jadi jangan sampai yang penting kita biasain gitu. Ada banyak banget kejadian yang mereka rajin beribadah ketika melihat dunia luar akhirnya berubah jadi brutal gitu ya. Kenapa? Karena ada yang kosong dari pemahaman terhadap ibadahnya tadi begitu. Nah, yang ketiga adalah ilmu akhlak. Setiap orang Islam wajib mempelajari ilmu akhlak, baik itu akhlak tercela maupun akhlak terpuji. Ini kita akan saya akan sarikan dari kitab Min Muqaimat Nafsiyah Islamiyah ya. Di situ ada rangkuman kitab akhlak baik dan buruk. Bahkan saya kemarin lihat di kitab Profesor Yunahar Ilyas itu juga seri tentang akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, itu subhanallah. Jadi ketika saya ngisi itu saya dapetin dari situ tuh sangat lengkap gitu ya. Dan beberapa kitab lain yang saya dapati itu bahas akhlak buruk dan akhlak baik secara umum ya, di dalam beraktivitas antara manusia itu Masya Allah itu perlu kita pelajari dan perlu kita tahu definisinya gitu ya. Jadi jangan sampai sopan itu apa sih sopan. Nah, karena kalau kita berakhlak tanpa ilmu belum tentu diterima gitu, karena bisa jadi salah gitu ya, salah di niat dan salah di amalnya begitu. Nah, ini disampaikan di sini ilmu yang wajib dipelajari menurut pengarang Syekh Ajarnuzi secara kifayah atau fardu kifayah, misalnya ilmu tentang menyelenggarakan jenazah gitu ya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Itu kalau sampai ada satu saja di suatu kaum yang akhirnya nggak bisa diselenggarakan dengan cara Islami, maka semua kaum itu berdosa gitu. Beliau mengatakan ilmu astrologi, karena memang dalam Islam sebenarnya nggak ada astrologi ya. Di dalam Islam adanya astronomi kan, ilmu tentang perbintangan, dia sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Sementara astrologi kan ilhamnya dari Yunani ya, ketika mereka membayangkan kalau bintang rasinya gini maka sifat manusia jadi begini dan sebagainya. Itu sebenarnya sangat tidak ilmiah gitu ya. Itu ilmu nujum yang lebih dekat kepada sihir dibandingkan kepada keilmiahan ilmu dunia begitu. Nah, dalam kitab ini juga disampaikan definisi ilmu. Ilmu adalah suatu sifat yang dengannya jelas pengertian sesuatu. Jadi kalau teman-teman ngerasa ini apa ya, ini gimana, itu berarti belum punya ilmunya. Jadi sampai teman-teman punya definisi yang jelas tentang sesuatu, maka berarti sudah ada ilmunya. Nah, jadi ilmu fikih di kitab ini ya dikatakan adalah pengetahuan tentang kedalaman ilmu ya. Kedalaman butan itu maksudnya kita jadi semakin spesifik, semakin detail ya. Jadi yang disebut orang yang faqih itu dia memahami secara detail. Memahami secara detail bukan cuma permukaan, sehingga ketika misalnya ada perbedaan pendapat atau ada dalil yang seakan-akan ta'arud gitu ya, bertentangan satu dengan yang lain, dia bisa menjelaskan. Dia bisa menjelaskan kedudukannya kenapa dan bagaimana begitu. Ini pasal 1 ya tentang keutamaan ilmu, dan yang kedua adalah niat ya, niat dalam mencari ilmu. Ini adalah satu hadis yang sangat familiar, innamal a'malu binniyatin. Sesungguhnya amal itu nilainya bergantung dari niatnya. Nah, teman-teman datang ke sini itu amal teman-teman atau pahala teman-teman itu sangat bergantung niat. Termasuk dalam hadis lain juga dikatakan bahwa al-ajru min jinsil amal. Sesungguhnya pahala dari Allah itu berdasarkan pada jenis amalnya. Bahkan di belakang-belakang pasal ini lalu disampaikan tentang bahwa menuntut ilmu itu perlu perjuangan ya. Jadi semakin sulit atau semakin banyak tantangannya, itu berarti semakin banyak juga pahala yang bisa kita dapatkan dari ilmu yang kita dalami. Jadi jangan patah arang gitu. Kalau misalnya tiba-tiba wifi-nya mati, tiba-tiba kitabnya nggak bisa kita cari, tiba-tiba kita nggak bisa masuk Zoom dan sebagainya, hambatan-hambatan seperti itu jangan sampai menghalangi kita untuk terus belajar. Karena kedudukan yang sangat tinggi bagi para pencari ilmu itu menurut kitab ini ya dibahas bahwa dia akan dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan berselimutkan cahaya ilmu. Nah, Masya Allah ya, sementara orang-orang lain dalam keadaan telanjang, dalam keadaan ditenggelamkan dengan
keringatnya gitu ya. Sementara para pencari ilmu dibangkitkan dalam keadaan mulia. Kenapa? Karena mereka sangat dekat dengan jalan ke surga. Jadi walaupun kita seorang istri, walaupun kita seorang ibu, tetaplah punya sifat sebagai pencari ilmu. Jadi jangan dilepas sifat itu. Jadi jangan berhenti gitu. Karena kalau sudah berhenti, dikatakan di dalam kitab ini, kalau kamu berhenti mencari ilmu di tengah jalan, kamu tidak akan bisa melanjutkan. Begitu. Jadi nggak boleh berhenti nuntut ilmu itu sampai kapanpun. Dari buayan sampai liang lahat kan gitu ya. Karena kalau berhenti kata para ulama, nggak akan bisa dilanjutin. Karena itu berarti pengabaian kita terhadap ilmu. Dan ilmu tidak akan memberikan faedah pada orang-orang yang mengabaikannya. Nah gitu. Nah, di sini dikatakan barang siapa yang telah merasakan kelezatan ilmu dan pengamalannya, maka dia tidak akan tertarik dengan apapun yang orang lain miliki. Jadi dia qanaah dengan ilmu yang dia miliki ya, karena dia punya ilmu sehingga dia tidak iri pada rezeki orang. Misalnya dia tidak mudah julid dengan kondisi di sekitarnya, dia dapat menyikapi dengan lapang berbagai postingan di medsos yang kebetulan dia nggak punya gitu kan. Ada banyak yang ngasih saran kalau nggak sanggup lihat medsos, dimatiin aja medsosnya kan gitu ya. Udah aja nggak usah follow orangnya kan gitu ya. Itu adalah level paling rendah. Level di mana kita memang berusaha untuk tidak melihat, berusaha untuk tidak membandingkan. Tetapi sebenarnya level yang paling aman itu adalah level di mana kita sudah punya pemahamannya, sehingga dipaparkan apapun ya kita santai aja gitu. Karena kan nggak mungkin ya menghindari sama sekali dari istilahnya orang-orang yang misalnya memposting kebaikan atau apa lalu kita berpikir juli tentang itu. Maka kalau kita sudah merasakan kelezatan ilmu gitu, kita tidak akan tertarik kepada kehidupan dunia yang fata morgana gitu. Kita akan punya zauk, rasa nikmat di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Dengan ilmu itu kegelapan di dalam tubuh kita tuh pelan-pelan sirna. Karena memang ilmu itu cahaya. Karena ilmu itu cahaya, semakin banyak cahaya yang masuk ke tubuh kita, semakin terang kehidupan kita. Semakin banyak masalah bisa terselesaikan. Semakin lapang cara kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena dipandu oleh ilmu. Gitu ya. Maka kalau kita kayak jupet banget ngadepin hidup gitu, kayak suntuk banget, jangan-jangan kita memang kurang ilmu. Dalam konteks ini kita mungkin kurang ilmu gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pantangan bagi ahli ilmu. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu, entah ilmu apapun, itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Selama itu diniatkan benar gitu, maka dia tidak boleh merendahkan dirinya dengan menukar ilmunya untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Misalnya dia meminta upah gitu, atau dia misalnya lalu menjadi stempel bagi penguasa yang zalim gitu, atau bahkan dengan ilmunya dia misalnya merendahkan diri dengan malah melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan ilmunya. Ada banyak orang seperti etalase ilmu tetapi itu tidak nampak di dalam amalnya. Ini yang disebut dengan orang yang merendahkan diri dari ilmu. Itu jangan sampai begitu. Maka Imam Abu Hanifah sampai meminta para pencari ilmu itu untuk menebalkan surbannya dan melebarkan gamisnya. Nah, kalau di dalam kitab itu dikatakan begitu. Sebagai apa? Sebagai bentuk agar marwah dia terjaga. Nah, bahkan kalau saya sempat ngobrol gitu dengan beberapa ustadzah, dia katakan kalau kalian itu para pengemban dakwah, para pencari ilmu, maka jangan bukan makan di angkringan, makan itu di pinggir jalan sambil uncang-uncang kaki gitu. Gimana ya? Makan yang gitu tuh orang melihatnya tuh tidak tinggi adabnya gitu ya. Tapi bukan berarti maksudnya jaim ya. Tetapi maksudnya adalah bahwa dia itu pemilik ilmu gitu. Maka dia harus pastikan tempat yang dia datangi, apa yang dia lakukan tidak membuat dia merendahkan ilmu yang dia miliki. Gitu. Tapi bukan sombong. Ini bukan sombong, tapi ini adalah penjagaan terhadap ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Karena ilmu ini kan milik Allah. Maka Allah titipkan kepada orang-orang yang dia memang menjaganya dengan baik di dalam dirinya, dengan cara tidak menghinakan dirinya dalam sesuatu yang buruk gitu ya. Karena suatu ketika Imam Abu Yusuf gitu ya, sebagai salah satu ulama dalam mazhab Hanafi, juga melihat ada temannya yang berpakaian sangat lusuh gitu, karena seluruh kekayaannya telah dia habiskan di jalan ilmu. Nah, ketika dia memberikan gamis baru gitu, si orang ini menolak dengan alasan saya tidak ingin merendahkan diri dengan pemberian orang. Bahkan ada seorang ulama yang menghabiskan hartanya untuk mencari ilmu, sehingga bahkan untuk makan sehari-hari saja dia susah. Lalu dia diundang oleh khalifah untuk dijamu makan gitu ya, dan dia tidak datang karena dia mengatakan saya ini ahli ilmu, saya nggak mau dijamu yang membuat saya merendahkan diri saya di hadapan penguasa. Masya Allah gitu ya, sampai kayak gitu. Maka orang ahli ilmu itu dia akan
mempertimbangkan. Nah, mempertimbangkan tingkah lakunya kira-kira kalau ahli ilmu itu ngerekam joget TikTok, nah itu tuh dapat menjaga marwahnya enggak? Gitu misalnya ya. Bukan berarti menggerakkan tangan dan kaki dengan musik itu sesuatu yang haram, tergantung konteksnya, tergantung banyak hal. Tetapi pertanyaannya, kalau kita ini ahli ilmu, kalau kita ini orang yang bisa dikatakan membawa Islam dalam diri kita, kira-kira layak nggak? Gitu ya, kita lalu ngerekam dalam keadaan misalnya ikut joget viral gitu ya dengan gerakan-gerakan tertentu. Nah itu seperti itu. Para ulama di dalam kitab ini terutama ya. Jadi saya tidak menyandingkan kitab ini dengan kitab yang lain, benar-benar ikhtisar atas kitab ini karena apa? Nanti insya Allah kita akan terus bedah ya berbagai kitab yang tadi saya sudah sebutkan. Minggu depan kita akan bedah Atibian. Insya Allah pekan depannya lagi kita akan mulai bedah kitab Tauhid. Salah satunya yang saya sudah punya Fikul Akbar tuh salah satu kitab Tauhid. Nanti ada beberapa kitab Tauhid lain yang kita akan bedah. Jadi benar-benar berbasis kitab dan teman-teman saya coba cari yang udah ada bahasa Indonesianya biar bisa di jejak telusur teman-teman bisa cari di toko buku dan sebagainya. Bisa aja sih dinukil dari bahasa Arab tapi nanti jadi lama banget belajarnya. Maka izinkan saya yang mengikhtisarkan dan mensarikan buat teman-teman semua. Nah, saran khusus buat belajar menurut Abu Hanifah untuk Syekh Yusuf bin Khalid mengatakan para pembelajar hendaknya seharusnya mendapatkan kitab wasiat ya yang ditulis oleh Abu Hanifah. Sebentar saya mau singkirin dulu. Ketika hendak pulang kepada keluarganya, maksudnya di dalamnya ini ada banyak banget pesan-pesan bagi pencari ilmu. Saya baru saja dapat tulisan Syekh Wahid Al-Qarni. Nah, Syekh Wahid Al-Qarni dia menulis satu tulisan singkat sekitar 4-5 halaman ya berbahasa Arab yang merekomendasikan apa saja yang harus dilakukan oleh pencari ilmu. Kalau kitab tauhid belajar apa, kitab akhlak belajar apa, kitab begitu. Cuma karena saya dapatnya mepet, jadi saya nggak bisa sarikan gitu. Semoga nanti kalau waktunya ada ya di pekan-pekan berikutnya saya akan sarikan pendapat dari Syekh Wahid Al-Qarni karena beliau kan familiar ya di kita ya kitabnya apa salah satunya La Tahzan ya. Kalau tidak salah itu sangat familiar, terjemahkan banyak sekali dan saya juga salah satu yang sangat menyukai kitab itu gitu karena itu melembutkan jiwa. Itu ada saya temuin gitu ya rekomendasi beliau untuk para pencari ilmu. Nah, pasal ketiga memilih guru, ya, memilih ilmu, guru, teman belajar, dan tekun dalam menimba ilmu. Jadi dikatakan di dalam kitab ini syarat-syarat ilmu yang dipilih para pembelajar hendaknya memilih ilmu yang terbaik bagi dirinya dan ilmu yang dibutuhkan untuk urusan agama di masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi bahkan ketika era online ini di mana banyak sekali kajian-kajian bisa kita dapetin, kita penting untuk memilah mana yang fardu ain buat kita. Yang kita harus benar-benar blok waktu kita untuk ikutin itu. Nah, karena kita yang paling tahu kita kurangnya apa kan diri kita ya. Saya kayaknya belum mengerti nih pelajaran ini saya. Nah, maka kita blok. Karena kalau nggak begitu, kalau kita nggak punya roadmap belajar itu mau yang mana dulu, kita akan tersesat di belantara itu yang saya bilang. Karena kalau kita udah masuk ke Sakofa Islam, Masya Allah gitu ya, kekayaan Sakofa Islam tuh luar biasa. Luar biasa. Ada jutaan kitab yang dulu di bumi hanguskan gitu ya ketika perang salib itu jadi gitu kan. Di awal-awal itu kan sampai saat itu Sungai Tigris itu warnanya jadi hitam gara-gara tinta buku yang meluntur dari buku-buku yang diambil dari perpustakaan di Baghdad. Jadi jutaan kitab, bisa dibayangin ya. Jadi kalau teman-teman masuk gitu ke belantara ilmu itu, sebagaimana kita kalau buka internet, masuk ke internet gitu, kita akan bisa dapetin apa saja sehingga kita kebingungan belajarnya apa dulu. Maka penting untuk punya roadmap, ya. Penting untuk punya tahu mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana ilmu dunia yang fardu ain, mana ilmu dunia yang fardu kifayah, mana ilmu agama yang fardu ain, mana ilmu agama yang fardu kifayah, khususnya dalam kapasitas diri kita. Sehingga kita tahu kita mau belajar apa dulu. Karena nggak akan pernah cukup waktu yang kita miliki kalau kita mau belajar semua ilmu. Benar nggak? Benar kan ya? Sehingga kita perlu prioritas gitu, mana yang mau kita pelajari terlebih dahulu. Sehingga para ulama mengatakan tadi, nanti saya kirim rekamannya Ustadz almarhum Dr. Kamaluddin Azhar ya, yang tentang pembagian ilmu di dalam Islam gitu. Sehingga teman-teman tahu, oh bagian ilmu wajibnya apa yang belum, bagian ilmu alatnya, Islam kan punya ilmu alat tuh.
apa saja. Belum lagi ilmu dunia, misalnya teman-teman yang jadi dokter, teman-teman yang jadi dosen, teman-teman yang jadi entrepreneur, itu kan ilmu-ilmu dunianya juga banyak gitu, marketing macam-macam yang kita juga harus pelajari karena kita ada di bidang itu. Maka penting sekali gitu ya untuk punya roadmap, kita butuh apa, bukan butuh sesuai hawa nafsu kita ya, tapi berdasarkan kefakihan yang harus kita miliki agar amal kita benar gitu ya. Dan dikatakan para ulama berkata, tetaplah kalian pada ilmu para nabi atau ilmu agama dan tinggalkanlah ilmu-ilmu baru yang menimbulkan perdebatan. Ini memang multitafsir. Tapi kalau saya menafsirkan dari ini maksudnya misalnya nggak usah pelajari tasawuf dulu gitu ya. Atau kalau di kampus-kampus Islam tuh ada filsafat, itu nggak usah pelajari dulu karena itu bikin pusing. Dulu saat saya ngambil S3 ada temen yang dia dosen juga gitu kan, kalau pelajaran filsafat, kuliah filsafat kan biasanya di samping saya. Saya kan sering banget sharing lah ya, adu info ya, bukan adu, lebih tepatnya apa ya, berpendapat gitu ya. Kalau dosen saya nyampaikan, saya berpendapat. Sehingga kadang kalau saya udah diem, dosen suka bilang, Bu Meti kok tidak berpendapat hari ini gitu ya. Karena itu filsafat mata kuliah yang sangat berat. Sampai teman saya bilang, Bu, saya kalau pelajaran ini semakin pusing, malah sama agama sendiri jadi semakin ragu gitu. Nah, pas si dosen itu dengar, dia bilang, kalau Anda semakin ragu, tandanya saya sudah berhasil mengajarkan Anda pelajaran filsafat. Maka saya sarankan jangan belajar filsafat dulu, jangan belajar tasawuf kalau teman-teman belum punya basic ilmu tauhidnya, apa syariahnya gitu ya, fikih, usul fikih itu, karena itu akan memporak-porandakan semua pilar-pilar kita berpikir kalau kita nggak kuat gitu ya, filsafat dan sebagainya. Maka ilmu-ilmu yang nggak penting tadi itu disingkir-singkirin dulu gitu ya, jangan masuk list kita gitu ya. Nah, bagaimana cara memilih guru atau kiai? Maka sebaiknya memilih orang yang alim. Jadi kita yang dapat kita ketahui gitu ya. Memang dia punya ilmu gitu, bukan sekedar mohon maaf punya tampang, atau bukan sekedar karena terkenal, bukan sekedar karena apalah, intinya pertimbangannya adalah pertimbangan memang beliau punya kapasitas keilmuan, ada sesuatu yang bisa diambil. Tapi memang yang harus saya sampaikan di sini, termasuk juga di kitab ini dikatakan pencari ilmu itu harus rendah hati. Oh, sebentar, anak saya bangun yang satunya. Sebentar. Uh, Mana ini? Oh, saya mau dulu. Saya break 1-2 menit mau mensucikan anak saya dulu karena ngompol. Jadi nanti kita ketemu lagi 2 menit ya, nggak usah keluar Zoom ya.
Kita lanjutin ya. Bismillah. Baik, tadi memilih guru ya. Jadi memilih guru itu milih yang alim, pilih yang waro. Tadi waro itu maknanya dia menjaga dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat gitu ya, nggak apa ya, nggak mudah menggampangkan hukum gitu ya, benar-benar ketika ditanya misalnya ya mencari tahu dulu secara dalilnya seperti apa, jangan, karena memang hukumnya berbeda antara orang yang bertanya dengan orang yang ditanya. Kalau orang yang bertanya ketika dia mengikuti fatwa gitu ya seorang ulama, maka hukum dia itu, fatwa itulah yang dia pakai, itu jadi hukum buat dia. Tapi kalau orang yang memberi fatwa ketika salah fatwanya gitu ya, yang akan dihukumi bukan sekedar dia berpahala atau tidak dari fatwa tadi, tapi dia bersungguh-sungguh enggak untuk mengeluarkan fatwa dengan keilmuan dia. Karena kalau dia tidak bersungguh-sungguh, dia bisa berdosa karena dia memberi fatwa misalnya yang keliru. Sementara orang yang tadi menjalankan karena dia taunya begitu, maka Allah menghukuminya tidak keliru gitu, karena dia bertaklid ya atau mengikuti pendapat ulama gitu. Kalau di kitab ini dikatakan yang lebih tua, tapi kalau bahkan di dalam mencari imam saja kan yang lebih tua itu urutan kesekian ya, setelah paling banyak hafalan Qur'annya, paling fasih bacaannya, baru kalau misalnya sama semua, carilah yang paling tua, yang lebih tua. Nah, itu juga boleh jadi pertimbangan, tapi pertimbangannya tidak di awal. Nah, yang berikutnya memilih teman belajar ini penting karena semangat itu nular, termasuk rasa malas dan bosan itu juga bisa nular gitu ya. Makanya teman-teman saya grupin sendiri karena ingin dapat nyawa dari belajar itu gitu. Jadi saya berharap grupnya nggak dipakai buat aneh-aneh, misalnya buat sharing macam-macam, nanti jadi nggak fokus gitu ya kan. Saya yakin teman-teman juga grupnya udah banyak sekali ya, saya aja grupnya mungkin udah ratusan di HP itu, belum lagi grup sekolah dan macam-macam gitu ya. Tapi ini fokus karena grup ini fokus hanya untuk hal-hal yang terkait dengan apa yang kita kaji gitu, sehingga teman-teman yang kita akrabin gitu ya, maka pastikan mereka orang-orang yang punya semangat dan minat yang sama di dalam belajar, bukan yang suka ngebosin, oh sudahlah keluar aja nggak usah, yang gitu-gitu sebaiknya dihindari gitu agar semangat kita tetap terjaga. Dan yang penting adalah sabar dan tekun dalam belajar, karena di dalam kitab ini sangat indah ya. Sebenarnya kalau baca sendiri kitab ini sangat indah karena syairnya banyak gitu. Syair atau pendapat para ulama yang saya sebut asar tadi itu sangat banyak, dan itu tuh indah-indah, maksudnya indah tuh dalam maknanya karena yang menyampaikan orang berilmu ya. Orang berilmu kalau udah ngomong tuh beda sama kita gitu yang mungkin kadang apa sih maknanya gitu ya. Tapi kalau orang berilmu Masya Allah. Nah, jadi orang pembelajar seperti kita ini harus sabar dan bertahan dalam belajar dengan seorang guru mempelajari satu kitab kepada kitab berikutnya sampai selesai. Jadi jangan di tengah jalan udah mundur, tengah jalan udah putus, di tengah jalan udah resign gitu ya, udah nggak mau belajar lagi, nggak boleh sampai selesai kitabnya, masuk ke kitab berikutnya. Apalagi kalau teman-teman metode belajarnya nukil gitu, wah itu Masya Allah, itu ketahanannya gitu. Kadang setahun cuma dapat berapa bab gitu ya. Saya kalau hampir mostly ya, sebagian besar kajian nukil itu kadang satu hari ngaji itu bisa dapat 3-4 paragraf saja gitu ya. Kayak tadi saya udah mulai ikut daurah usul fikih yang kedua ini, beliau menjelaskan satu hari kan seminggu berapa 3 atau 4 kali itu ya. Satu hari hanya 3-4 paragraf. Itu padahal kitabnya saya udah ngulang. Jadi itu dulu saya udah belajar kitab itu, tapi karena udah lama banget gitu ya, udah lama banget dan kayaknya catatan di kitab saya tuh kayak ngerasa ini apa sih maknanya, saya nggak terlalu ingat lagi. Akhirnya saya ikut lagi dengan kitab yang sama tapi gurunya berbeda gitu. Itu aja saya Masya Allah gitu ya harus membangun, karena kan intinya saya udah pernah belajar gitu. Makanya di kitab ini dikatakan walaupun kita sudah mendengar penjelasan itu 1000 kali. Nah, sampai gitu di kitab itu dikatakan tetap dengarkan gitu. Kenapa? Karena seorang penuntut ilmu itu harus mengulang-ulang, melakukan tikror, pengulangan terhadap ilmunya. Sampai di situ dikasih rumus, misalnya hari ini ngulang pelajaran kemarin 5 kali, ngulang pelajaran 2 hari yang lalu 4 kali, ngulang pelajaran 3 hari yang lalu 3 kali, terus begitu. Karena tidak ada ilmu tanpa dihafal dan ilmu tidak akan abadi tanpa ditulis. Nah, di kitab itu dikatakan begitu, sehingga ketika kita ngaji kitab Ta'lim ini kita jadi paham gitu bahwa belajar itu nggak bisa asal, nggak bisa waktu sisa, nggak bisa cuma sambil selonjoran, sambil tiduran, sambil pegang HP dan ngechat, nggak akan bisa, ilmunya tuh nggak akan bisa masuk secara maksimal, dan itu juga
kalau kita tidak menghargai ilmu, ilmu juga nggak akan mau gitu masuk ke dalam diri kita dan menjadi cahaya buat hidup kita. Kenapa? Karena kita mengabaikan ilmu begitu. Jadi sampai seperti itu. Makanya para pembelajar itu hati mereka berisi ilmu, berisi cahaya sehingga tidak mudah gitu godaan-godaan dunia itu masuk ke dalam diri mereka karena hatinya tuh penuh dengan ilmu begitu ya. Masya Allah gitu ya. Semoga kita bisa jadi yang disifatkan seperti itu karena karakter para ulama di masa lalu, saya ketika menggunakan kata ulama maksudnya tidak hanya ulama dari sisi ilmu Islam ya, tapi alim di sini kan maknanya umum. Bahkan ulama-ulama yang memfakihi ilmu dunia pun kalau di masa lalu kan polimet ya, dia kedokteran tapi dia juga paham usul fikih. Dia misalnya suka sastra tapi juga dia paham musik gitu. Itu sampai seperti itu. Di masa itu di era kejayaan Islam itu ilmu itu tidak rusak dan hancur seperti sekarang gitu. Kita mau vaksin aja bingung ini vaksinnya benar nggak ya nyimpennya ini ada di balik ini ada company apa nih yang dapat untung. Padahal vaksinnya itu kan ilmu gitu kan bahwa teknologi vaksinasi itu yang pertama menemukan itu adalah umat Islam gitu, ilmuwan Islam gitu. Tetapi kita menjadi ragu, ada kontra segala macam ini kan karena sudah dimasuki oleh hal-hal yang buruk gitu. Itu di lingkungan yang buruk di era saat ini di mana lagi masa pandemik aja orang udah perang baliho misalnya seperti itu ya. Nah, ilmu juga begitu. Jadi harus sabar, harus tekun. Selesai satu kita bahas kita berikut dan ini saya pikirkan gitu yang terbaik gimana. Oke lah saya ikhtisarkan aja karena kalau kita nukil kita semua. kalau kita nukil emang jadi bakaran lama banget karena ini kan saya berharap teman-teman bisa dapat basic yang lengkap gitu ya untuk semua ilmu dasar Islam gitu sehingga ketika teman-teman mau menanjak ke berikutnya mau nukil lebih dalam mau pakai bahasa Arab dan sebagainya teman-teman sudah punya bekal. Tapi emang di sini nggak belajar ilmu alat ya, kita nggak belajar bahasa Arab misalnya, kita nggak belajar usul fikih, itu termasuk ilmu alat. Itu karena ya itu butuh lebih lagi effortnya gitu ya, nggak cuma sekedar diikhtisarkan guru, itu teman-teman harus pegang kitab, harus nukil beneran gitu ya. Nah, pasal keempat penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Jadi salah satu barokahnya ilmu itu adalah karena kita menghargai orang-orang yang memilikinya. Jadi menghinakan orang-orang yang memiliki ilmu sama saja dengan menghinakan ilmu itu. Jadi di kitab ini ya asar yang para ulama sampai mengatakan bahwa ketika ada orang ditanya kenapa kamu alim, oh mungkin karena saya itu sangat memuliakan guru saya. Jadi kalau ada guru lalu dia tersakiti oleh muridnya, kalau di dalam kitabnya dikatakan dia nggak akan dapat faidah dari ilmu yang diajarin guru itu gitu. Karena guru itu sedih gitu loh atas perlakuan muridnya sampai gitu. Jadi di kitab ini dikatakan bahwa para ulama di masa lalu mereka saking memuliakan gurunya, kalau udah datang ke rumah gurunya untuk belajar, mereka tidak akan mengetuk pintu sampai si guru itu sendiri yang keluar. Oh, Masya Allah ya, sampai gitu kita gitu nggak? Misal datang gitu kan jadwalnya itu kok ada keluar kita diam nungguin sampai gitu, mereka tidak berani mengetuk pintu saking menghargai para ulama yang mengajarkan mereka gitu. Tidak boleh duduk lebih tinggi, tidak boleh menyuarakan suara lebih keras gitu. Jadi banyak sekali di kitab ini dicontohkan gitu ya, ada pada para ulama terhadap guru-guru mereka gitu ya. Tidak boleh berjalan lebih kencang di depannya, nggak boleh itu ternyata. Tidak boleh duduk di tempat duduknya, tidak boleh memulai percakapan terlebih dahulu kecuali memang gurunya udah ngajak ngomong. Tidak menanyakan sesuatu ketika ia sudah bosan. Jadi kalau gurunya udah capek, jangan cari perkara, misalnya gitu ya. Masya Allah gitu. Yang gini-gini tuh ya tadi di awal saya kasih teman-teman prolog ya, jangan ditanyain dalil ya karena belum tentu semuanya itu ada dalil. Tapi ini sebagai bentuk keutamaan akhlak saking para pencari ilmu itu pengen mendapatkan barokah dari ilmunya, barokah dari keduaan gurunya. Gitu. Tapi bukan berarti maksudnya menjilat ya, bukan berarti maksudnya riswah, salah itu tidak ada dalam kamus kita karena kita sedang belajar ilmu bukan lagi nyari posisi kedudukan dunia. Sehingga jangan berkonotasi ke sana, tapi arahnya adalah memuliakan guru itu akan membuat ilmu itu juga bisa diterima dengan baik karena kita menghargai ilmu dan orang yang memilikinya gitu ya. Termasuk memuliakan kitab misalnya membacanya dalam keadaan sudah bersuci kayak misalnya Imam Bukhari itu ketika memasukkan satu hadis sahih ke dalam kitabnya, beliau selalu berwudu dulu. Beliau selalu sholat hajat dulu, minta izin kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, baru ketika beliau sudah yakin, beliau tuliskan itu dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Bahkan itu salah satu kitab terbaik kalau menurut para ulama setelah Al-Quran gitu. Saking kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu pokoknya kalau udah pakai Bukhari ya itu udah luar biasa karena beliau sudah mensaring dari sekian
hadis gitu ya dari perawi-perawi yang jalurnya banyak itu mempertimbangkan sehingga hanya sekian ratus atau ribu lah yang masuk ke dalam Sahih Bukhari, dan lalu ada Muslim sebagai kita sebut sebagai muttafaq alaih ya. Kalau muttafaq alaih itu maksudnya adalah Bukhari dan Muslim gitu ya. Ya, termasuk misalnya menghormati teman yang sama-sama belajar, teman-teman yang sama-sama belajar dan mengajar itu juga penting. Sebenarnya ini bukan hanya kepada sesama pencari ilmu ya, tapi kepada setiap orang pun jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita dengan merendahkan mereka, karena kita tidak pernah tahu kemuliaan apa yang dia miliki di hadapan Allah. Kalau kita merendahkan dia, kita yang rugi, kita nggak dapat manfaat dari dia dalam makna nggak mendapatkan ilmu dari dia gitu. Jadi ilmu itu bisa datang dari siapapun. Di dalam kitab ini juga ada pembahasan seseorang yang faqih gitu, alim. Ketika ditanya, kenapa engkau bisa faqih? Dia menjawab, mungkin karena aku rendah hati, aku mencari ilmu kemanapun dan kepada siapapun yang memang sekiranya dia punya kemampuan itu gitu, sehingga dia bisa mendapatkan begitu banyak ilmu. Nah, semoga kita juga begitu gitu ya. Selain tadi kepada orang-orang kita pandang memang mereka memiliki kapasitas ilmu itu, tapi sebenarnya kebijaksanaan atau hikmah itu bisa kita dapetin dari mana aja. Nah, jangan memilih ilmu sendiri, tapi datanglah bersama guru, kitab-kitab yang memang tanjakan-tanjakannya jelas gitu ya, sehingga terstrukturlah di kepala kita gitu ya. Jangan sampai saya punya banyak teman beberapa yang ya akademisi segala macam itu, kalau ngobrol sama dia kacau gitu. Saya sampai bingung saya harus memulai dari mana untuk mengurutkan alur berpikirnya gitu. Karena dia banyak belajar sendiri. Tahu ini tahu itu, ketika ngobrol sama saya, Bu Meti, enggak gitu. Harusnya kan gini segini. Antum ini kebanyakan baca tetapi nggak ada apa ya, istilahnya nggak ada tanjakan yang tepat gitu, sehingga saya jelasinnya jadi banyak gitu. Apa ya contohnya, udah lama sekali saat saya masih aktif S3 ya, kalau sekarang kan cuma tinggal disertasi. Jadi itu tuh banyak banget teman-teman yang tipenya kayak gitu, jadi lompat-lompat pikirannya gitu. Nah, mungkin itu salah satunya karena milih sendiri gitu, baca sendiri gitu ya, nggak ada yang mengcoaching gitu ya, kalau bahasa sekarang ya, bahasa kerennya nggak ada yang mendampingi gitu ya, sehingga seperti itu, menghindari akhlak tercela. Nah, bab berikutnya, bab kelima adalah kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan memiliki cita-cita yang luhur ya. Jadi di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu, apa ini kecil banget, fina li apa sih ini, saya nggak kebaca ya, tulisannya kecil. Dan orang-orang yang, saya nggak pegang Quran juga, dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh, liyajhadu kayaknya ya, bersungguh-sungguh untuk mencari keridoanku, maka benar-benar aku akan tunjukkan kepada mereka keridoanku. Jadi kitab ini menggunakan ayat ini sebagai basis bahwa ilmu itu harus dipelajari dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Nggak bisa tela-tele, tahu tela-tele ya, benar nggak sih tela-tele bahasa Jawanya? Asal-asalan gitu, nggak bisa. Jadi ilmu tuh ya harus ditikror, harus diulang, harus ditulis, harus dihargai orangnya, harus dihargai ilmunya gitu, harus dalam keadaan suci, harus banyak berdoa kepada Allah agar diniatkan, agar diistiqomahkan di dalam mencari ilmu ya. Jadi saya udah punya 2 janji ya ke teman-teman ya, mau men-share video Dr. Kamaluddin Azwar, sama saya akan share sholawatnya Kiai Khalil Bangkalan ya. Semoga kita menjadi orang-orang ahli ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di grup saya akan share 2 itu ya. Jadi tolong diingetin, atau nanti Kak Sarah boleh ngingetin saya akan share 2 hal itu. Biar kita bisa dawamkan ya, bisa dawamkan. Nah, menyantuni diri maksudnya nggak boleh memforsir juga yang bikin tubuh kita menjadi sangat kelelahan. Kita tahu ya bahwa tetap malam tuh harus tidur dulu, baru nanti menjelang dini hari bangun untuk sholat tahajud dan sebagainya. Jadi jangan ngebelanda gitu selalu begadang tiap malam, sehingga nanti fungsi hati kita terganggu, fungsi ginjal kita mungkin juga terganggu dan seterusnya. Maka penting untuk mengasihani diri sendiri, bukan mengasihani sih istilahnya apa ya, untuk menjaga kualitas diri tubuh kita, biar dia juga, pada dia punya hak juga gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah memiliki cita-cita yang luhur. Jadi para pembelajar ini harus punya strong why ya, harus punya motivasi yang tinggi. Dia mau jadi apa, dia mau belajar apa, dia mau fakih apa, dia punya peta jalan buat dirinya, dia punya roadmap, dia sediain waktu, dia sediain tenaga, dia sediain biaya. Dia upayakan semua hal yang dia kira dapat mengantarkan dia kepada menjadi orang yang alim gitu ya. Jadi sungguh-sungguh gitu. Misalnya saya sejak saya mulai kenal-kenal kajian-kajian keislaman ya, sejak saya SMA, saya udah bilang saya mau jadi mustahidah.
maka saya akan kejar ilmu yang berhubungan dengan itu. Saya belajar bahasa Arab, saya belajar usul fikih, saya belajar fikih-fikih ibadah. Itu SMA, di mana teman-teman saya belum ada yang kepikiran ke situ. Mereka lagi sibuk belajar, karena saya kan sekolahnya di juruan ya, sekolah menengah analis kimia di Bogor gitu. Sehingga itu tuh padatnya luar biasa, masuk jam 7 pagi, pulang jam 1 siang, masuk lagi setengah 3 siang, pulang jam setengah 6 sore. Ada banyak laporan praktikum setiap malam. Kalau praktikum besoknya tetap kita harus bikin laporan juga, belum yang kemarin, belum yang baru. Kayaknya nggak ada hari kecuali belajar. Tapi pada saat itu, apa namanya, ketika sudah mulai mengenal Islam, semangat saya tumbuh untuk, oh berarti ini saya harus belajar banyak hal. Sehingga akhirnya menjadi, ya itulah namanya juga masih muda ya, masih remaja. Jadi kadang sampai sekolahnya cenderung saya abaikan. Walaupun alhamdulillahnya nggak sampai DO, nggak sampai keluar dari 10-15 besar, selalu ada di situ. Tapi maksud yang ingin saya garis bawahi adalah, kalau kita nggak punya strong why, nanti ke pentok apa terus kita berhenti gitu. Jadi kita harus punya cita-cita yang luhur untuk diri kita, yang kita tahu bahwa jalan ilmu itu adalah jalan ke surga. Allah sangat mencintai orang-orang berilmu. Bahkan orang-orang berilmu itu seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk bagi para pelaut di malam hari untuk menentukan arah gitu. Sampai seperti itu gitu. Allah mengumpamakan orang-orang berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Dia seperti bintang-bintang di angkasa. Bukan cuma hanya indah, tapi dia menjadi petunjuk. Nah, kalau kita sudah menjadi petunjuk, menjadi perantara hidayah bagi orang lain, maka hadis mengatakan kita akan mendapatkan pahala melebihi apa yang dapat disinari oleh matahari. Masya Allah. Padahal matahari itu bukan hanya menyinari bumi. Matahari itu merupakan pusat tata surya di galaksi Bima Sakti, kalau nggak salah gitu ya. Padahal galaksi kita itu kan ada miliaran ya. Di galaksi Bima Sakti itu pusatnya, planet yang paling menjadi pusatnya adalah matahari kan gitu. Kita berarti itu besar pahalanya tuh sangat amat luar biasa sekali. Kalau kita punya ilmu, kita mengajarkan ilmu, orang lain tertunjuki dengan ilmu itu, beramal dengan ilmu itu, dia mengajarkan lagi, itulah yang disebut sebagai bahwa akan ada amal yang tidak akan terputus pahalanya sampai kita meninggal nanti. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terus diajarkan, ilmu yang terus menginspirasi, ilmu yang terus membuat orang lain menjadi semakin taat gitu ya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Masya Allah. Ini saya hentikan di bab berapa ya? Ini baru bab 5 dari 13, bab lain kita udah jam 5 lewat 10, karena setengah 6 kita udah harus selesaikan maghrib di Jogja jam setengah 6. Nah, jangan sampai membiarkan rasa malas itu ada. Kalau di kitab ini dikatakan ditimbulkan oleh dahak. Ya, ini wallahu alam ya, saya tidak paham analisa ilmiahnya, tapi saya hanya mensarikan dari kitab ini karena kebanyakan kadar air. Jadi katanya kebanyakan minum itu kalau di kitab ini dikatakan bikin kita malas. Saya terus terang agak tercenung, tapi karena saya menyarikan ya udah apa adanya gitu ya. Nah, cara menanggulanginya adalah dengan mengurangi makan. Nah, saya dapat satu ilmu baru nih, ya wallahu alam ya, tapi saya kok ini gitu membuktikan. Kalau teman-teman ikutin Dokter Tan Sotien, salah satu ahli gizi yang terkenal juga di Indonesia, dia betul-betul kalau ada orang sakit yang dia perhatikan adalah pola makannya dulu, bukan langsung ngasih obat. Beliau mengatakan sebenarnya kenyang itu bukan karena makan kita banyak. Kenyang itu adalah sinyal yang diberikan tubuh tepat 20 menit setelah kita makan. Mau kita makannya sedikit atau banyak, tubuh tuh akan beradaptasi dan akan memberikan sinyal kenyang gitu. Jadi sebenarnya bukan banyaknya, tapi cukup sesuai dengan gizi yang dibutuhkan tubuh. Maka kita perlu tahu, misalnya kalori orang dewasa 2000 gitu ya. Benar nggak sih 2000 ya? 2000 kalori orang dewasa sehari misalnya. Dari macam-macam ya, ada karbohidrat, dari lemak, dari protein dan seterusnya. Nah, itu kira-kira tercukupi nggak gitu? Kalau secara ilmu gizi kan kayak gitu. Nah, itu jadi bukan banyak ya, kan orang Indonesia kalau belum tambah nasi kayaknya belum warak gitu ya. Belum kenyang. Nah, padahal kenyang itu bikin ngantuk. Nah, ternyata ya benar gitu, kenyang itu bikin ngantuk. Maka kalau di dalam kitab ini dikatakan untuk menghindari rasa malas, kurangi rasa makan, berarti banyak berpuasa. Bersiwak, kalau gigi bersih itu kan enak ya. Kalau gigi kotor tuh kan rasanya aduh gitu ya. Saya tuh paling cerewet di rumah kalau anak-anak belum sikat gigi gitu, karena merasakan sendiri jadi bad mood gitu ya kalau mulut kita tuh rasanya nggak nyaman gitu. Nah, yang berikutnya dikatakan di sini makan roti kering. Jadi bahkan kalau di kitab lain, para ulama itu saking pengen cepet-cepetnya makan biar nggak mengganggu waktu belajar mereka, mereka sampai makan roti itu yang udah dikasih air biar langsung ditelan, mereka bisa belajar lagi. Itu saking hebatnya dedikasi para ulama di masa lalu kepada ilmu gitu. Kalau kita kan makan dipoto dulu ya. Masuk Instagram dulu, jadi lama banget prosesnya ya, eranya kayaknya ya,
apa terus baru gitu ya kita ini gitu ya versi yang makan bubur nggak diaduk pinggir-pinggir sebagainya. Padahal kalau ulama di masa lalu makan itu benar-benar untuk menegakkan punggung agar mereka bisa segera belajar lagi gitu, masya Allah. Ya nggak salah, saya tidak katakan orang yang posting foto makanan itu salah gitu ya. Tetapi kalau itu jadi sangat lambat membuat kita akhirnya kepake waktunya buat yang lain-lain ya, buat itu ya sebaiknya dikurang-kurangin lah ya gitu. Nah, lalu pasal ke-6, langkah awal, ukuran dan tata cara belajar. Mungkin sampai pasal 6 aja kali ya, nanti pasal 7 sampai 13-nya kita lanjutin minggu depan. Jadi nanti kitab At-Tibyannya pasti mundur lagi kemungkinan. Ya nggak apa-apa ya, bismillah, itu yang saya katakan, ini harus sabar gitu karena belajarnya pelan-pelan. Kalau sekaligus satu pertemuan mau satu kitab selesai ya mungkin harus lebih lama waktunya. Padahal kan tahu sendiri lah ya ibu-ibu ya, sore itu jam hektik. Saya bingung juga kemarin nentuin jadwalnya. Kayaknya ibu-ibu ada nggak sih masa nggak hektiknya? Pagi ya hektik. Sore saatnya anak-anak mandi dan segala macam minta keluar main ya hektik juga. Ya bismillah, ini pasal ke-6 pasal terakhir yang kita bahas. Setelah itu 7 sampai 13 kita bahas pekan depan masih dengan materi ini. Baru insya Allah pekan depannya lagi kita bahas kitab At-Tibyan. Saya akan salikan juga, saya nggak tahu sali ini kita kira-kira bisa dapat berapa. Setelah itu kita mulai masuk kitab tauhid ya. Masuk kitab tauhid, saya udah ada beberapa kitab tauhid yang akan kita bedah untuk membuatnya lebih dalam gitu biar kita bisa dapat insight yang lebih banyak lah ya. Nah, dalam hadis dikatakan bahwa ma min syai'in, apa sih ini? Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan sempurna karena hari Rabu adalah hari ketika cahaya diciptakan. Jadi ini salah satu hadis, kalau di sini ada riwayat siapa tapi tidak saya masukin. Jadi kalau para ulama terutama di mazhab Hanafi ya menjadikan hari Rabu adalah hari yang istimewa. Padahal memang kita paham bahwa hari Sayyidul Ayam itu kan Jumat ya. Ya sebenarnya semua hari baiklah untuk belajar. Tapi kalau di sini di kitab ini hari Rabu. Jadi memulailah belajar kitab apa di hari Rabu. Tapi bukan berarti hari lain tidak baik ya. Guru-guru kami berpendapat begitu. Jadi dalam memulai pelajaran seharusnya diawali dengan sesuatu yang mudah dulu. Nah, jadi jangan langsung belajar yang berat-berat, nanti itu akan membuat diri ini tidak yakin gitu dengan kemampuan kita untuk belajar. Saya rasa itu kita bisa pahami lah ya. Iya. Yang berikutnya adalah mendiskusikan ya, mendiskusikan ilmu, belajar apa namanya muzakarah ya. Kita ngingat-ingat lagi munazarah, kita diskusi dengan teman-teman ya, termasuk kita merenungkan itu, menghayatinya. Bahkan dikatakan Imam Abu Hanifah itu orang yang sering merenung. Jadi beliau sering belajar itu, merenungnya itu saat berjualan pakaian karena Imam Abu Hanifah itu punya pegawai. Jadi justru dia gunakan waktu jualannya itu untuk mempelajari ilmu dan merenungkannya biar mentajasat di dalam dirinya gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali tata caranya. Pertama, berpikir dan berbicara dengan tepat. Para pembelajar harus menggunakan seluruh waktunya untuk merenungkan ilmu tadi gitu ya. Sebelum bicara harus dipikirkan dulu karena orang berilmu itu kan dia bicaranya bernas ya, sehingga nggak waton jeplak kalau bahasa kasarnya gitu ya, nggak waton buka mulut, tapi dia betul-betul mempertimbangkan komentar-komentar dia, sehingga dia tentu saja bukan orang-orang yang komentarnya sarkas di media sosial. Karena media sosial dengan dunia nyata kan ya itu diri kita juga gitu. Jadi sebenarnya bukan karena gara-gara identitas kita ditutup-tutupi lalu kita boleh bicara sarkas, karena memang bukan seorang muslim orang yang berkata-kata kasar gitu ya dan mencaci begitu. Mengorbankan harta, pembiayaan untuk ilmu dan bersyukur. Barang siapa berharta banyak, maka sebaik-baiknya harta yang dimiliki itu adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Karena hartanya itu pasti dia akan habiskan di jalan Allah gitu ya untuk menuntut ilmu. Nah, salah satunya untuk menuntut ilmu. Dalam konteks ini karena kita sedang belajar adab menuntut ilmu, maka harta itu dihabiskan untuk menuntut ilmu. Saya pernah cerita ke beberapa teman tentang kisah Syekh Muhammad Al-Haffar ya. Beliau asal Suriah, awalnya hanya penggali kubur. Suatu saat dia kedatangan seorang ibu yang akan memakamkan anaknya begitu ya. Nah, si Syekh ini ketika menggali kubur belum memakamkan, belum memasukkan mayitnya itu kuburnya itu seperti terbentang taman surga, sehingga Syekh tersebut pingsan gitu ya, tersebut pingsan. Setelah sadar beliau menguburkan, menutupnya, tapi dia mau tanya ke ibunya tuh ibunya keburu pergi. Tidak beberapa lama kemudian, saya nggak tahu waktunya berapa lama, ini kisah nyata, ibu tuh datang lagi, lalu membawa jenazah anaknya lagi dan menguburkan lagi. Nah, tapi untuk yang kali ini Syekh Muhammad Al-Haffar ini tidak sampai pingsan. Jadi beliau ketika menggali kubur tuh mendapati seperti taman-taman surga yang sangat indah. Beliau tidak pingsan, beliau berusaha sadar menguburkan, lalu meminta ibu itu menunggu dan bertanya, ibu ini siapa?
siapa yang saya kuburkan? Kenapa saya mendapati satu peristiwa yang luar biasa seumur-umur sampai saya tua begitu, saya nggak pernah ngalamin. Si ibu itu cerita bahwa saya ini seorang ibu dengan 2 anak. Yang pertama yang Anda kuburkan itu adalah anak saya yang sedang belajar. Dan dia meninggal gitu, lalu dikuburkan. Yang kedua ini ada kakaknya yang membiayai dia belajar. Masya Allah ya. Jadi ternyata saya Al-Hafar ini kan Hafrun ya, sang penggali kubur ini sangat mengetahui, oh ini berarti kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada pencari ilmu. Setelah itu beliau berhenti menjadi penggali kubur, langsung datang ke Masjid Jami di situ dan belajar. Sampai Syekh yang di situ mengatakan, kenapa Anda baru datang sekarang setelah di usia tua gitu ya? Yang lain udah belajar di masa kanak-kanak gitu, karena itu masa kejayaan Islam ya. Masih masuk itulah gitu akhirnya dia cerita itu, saya nggak paham gitu kalau menuntut ilmu itu sebaik ini pahala di sisi Allah. Akhirnya beliau belajar sehingga menjadi salah satu mufti di Suriah, dan akhirnya anak keturunannya semua diminta untuk menjadi pencari ilmu gitu, Masya Allah gitu ya. Jadi kalau kita berkorban untuk ilmu, waktu, tenaga kita gunakan untuk mencari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita sebagai orang sedang mencari ilmu. Sehingga jangan pernah tanggalkan status ini jadi apapun kita. Sebagaimana jangan pernah tanggalkan status sebagai pengemban dakwah misalnya ya. Karena kita berusaha untuk sharing informasi baik kepada teman-teman misalnya. Tapi dalam konteks ini jangan pernah tanggalkan status kita sebagai pencari ilmu, karena saking sedemikian mulianya orang yang mencari ilmu gitu ya. Nah, termasuk berkorban harta. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bersabda bahwa penyakit yang paling parah adalah adakah penyakit yang paling parah selain kekikiran? Jadi kikir itu parah banget, apalagi kalau kita bicara bakhil ya. Bakhil itu kan maknanya tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah untuk sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun misalnya harta kita habis karena ingin mencari ilmu, maka Allah pasti akan ganti. Kalaupun tidak di dunia, Allah pasti akan ganti di akhirat nanti. Jadi jangan merasa khawatir dengan itu gitu ya. Belajar keterampilan dan mengukurnya, menghafal pelajaran. Nah, ini ada ya berapa kali untuk pelajaran kapan. Kalau di kitab ini sampai dituliskan. Itu mungkin itu ya pasal ke-7 dan seterusnya kita akan bahas pekan depan. Saya buka chat dulu, adakah pertanyaan yang masuk? Kak Sarah, sudah adakah di sini? Bantu saya untuk kalau ada pertanyaan yang masuk di grup atau di chat. Oh, ini banyak yang izin ya. Oh cuma bilang jelas. Oke. Saya kasih waktu, ini ada 10 menit lagi kalau yang mau bertanya. Kak Sarah. Assalamualaikum Mbak Siska, sudah Boleh mau bertanya, hidupkan mic. Silakan. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Habibati, dimanapun saya ngisi, Anti selalu Sehat ada ya, paling Om? depan. Semoga Mbak Siska juga sehat. Gimana, suami sudah sehat? Alhamdulillah, Om, udah sehat semua. Alhamdulillah, amin. Silahkan, semoga saya bisa bantu jawab. Zaman sekarang itu kan gimana caranya menghidupkan tradisi ilmu dalam peradaban Islam yang banyak kita tahu. Semakin kita tuh menggerus ilmu, itu semakin kita lihat samping kanan kiri kita tuh banyak juga yang melenceng gitu loh, Om. Untuk mengukuhkan itu tuh kadang-kadang kan kita ada pasang surutnya nih, Om. Kayaknya udah nggak kurang-kurang gitu. Tapi kok kalau kita kejar ilmu terus tuh samping-samping nih nggak dapet nih kan. Maksudnya samping-samping itu kita jadi nggak bisa cari makan, nggak bisa kerja gitu maksudnya? Bukan. Atau samping-samping maksudnya itu ini, banyak yang menyesatkan juga gitu misalnya ilmunya. Gitu. Iya, betul. Itu dia. Tradisi ilmu dalam peradaban Islam itu maksud aku banyak yang keluar dari syariat. Kadang-kadang ya kita sudah berdakwah terus gitu ya di sosmed di mana yang kita bisa gitu. Tapi itu juga nggak merubah gitu. Itu kayak kadang-kadang ada pasang surutnya, kita ngerasa kayaknya sia-sia, kayaknya gimana gitu. Itu tuh gimana ya Om caranya untuk kita harus tetap tahan banting untuk tetap menghidupkan tradisi ilmu itu di sekitaran peradaban Islam yang sekarang makin gila-gilaan gitu. Ya, sebenarnya tantangan seperti itu tidak hanya sekarang sih ya. Di masa kejayaan Islam pun penyimpangan-penyimpangan itu tentu sedikit banyak ada, tetapi dia direduksi oleh penjagaan oleh negara.
Sementara sekarang kan negara nggak punya prioritas untuk menjaga hal-hal yang menyesatkan dari agama. Bahkan kalau kita mau terus terang gitu, mengucapkan selamat hari raya bagi pemeluk Bahai itu kan sebuah kekeliruan gitu, dan itu diproduksi oleh lembaga resmi negara, misalnya seperti itu. Jadi kalau sekarang saya ngelihatnya yang paling bisa kita lakukan pertama adalah selalu memohon petunjuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabaikan sedikit pun upaya hamba. Dalam Al-Qur'an sendiri Allah katakan bahwa kami tidak akan pernah mengabaikan usaha kalian. Artinya kalau kita memang berniat lillah dalam rangka menuntut ilmu, Allah pasti akan tunjukin kita kepada jalan-jalan ilmu yang benar. Dan tidak perlu ragu, maksud saya begini, justru bersama dengan banyaknya tantangan itu, saat ini juga begitu banyak terbuka lebar jalan-jalan ilmu yang itu kita bisa verifikasi kebenarannya gitu. Misalnya teman-teman bisa lihat ulama dia mengajarkan kitab apa dari ulama mazhab apa, apakah kitab itu tuh kitab mu'tabar yang dapat diterima, itu kan sebenarnya ngeceknya gampang. Kayak saya bilang ini adalah kitabnya Al-Juzani dari mazhab Hanafi. Kan jelas jejak telusurnya. Atau ketika saya bilang nanti kita mau pakai kitab Fiqhul Akbar dari mazhab Syafi'i, kan jelas gitu. Dan itu banyak sekali, teman-teman bisa cek sendiri, bisa lihat di banyak sekali literatur yang membahas tentang imam madhab, misalnya yang bahas ini muridnya ini muridnya ini, kitabnya bernama ini, kalau kitab fikih ini, kalau kitab dakwah ini, kalau kitab sirah ini, itu sebenarnya kan banyak sekali, sehingga fokus saja pada yang benar-benar itu gitu. Kalau yang salah-salah itu sementara di blok aja gitu. Kalau kita tahu ini kayaknya kok something different ya, maksudnya pendapatnya tidak muktabar, tidak dikenal, ya udah dipinggirin dulu, karena belum tentu kita punya cukup ilmu untuk berargumentasi dengan kekeliruan itu. Kita cuma ngerti ini kayaknya salah. Maka fokuslah pada pemahaman yang sudah kita bangun dengan baik sampai kita punya cukup ilmu untuk bisa mengetahui kesalahan itu, karena itu ada prosesnya Mbak Siska. Jadi misalnya kayak kita mengetahui sebuah istiad itu lemah atau tidak, itu kan nggak bisa serta-mertanya gara-gara itu kok dalilnya gini ini nggak bisa, karena sebuah istiad itu tidak hanya pakai satu dalil, tapi seluruh dalil yang terkait itu, baik itu Al-Quran maupun Sunnah, itu harus dipakai semua. Padahal kita kalau berargumentasi cuma cukup hadisnya bilang gini, itu kan satu hadis. Padahal hadis yang bahas itu kan banyak banget, yang ta'arud itu banyak banget, yang bertentangan, yang tidak bertentangan dalam makna, kadang-kadang secara makna, kadang-kadang ada lafadz yang sama tapi secara tafsir misalnya berbeda, atau ta'wil misalnya berbeda kalau di hadis. Berarti kita kan perlu itu dulu gitu ya, perlu itu dulu. Maka dari sini kalau menurut saya fokus saja dengan pembelajaran Islam yang kita lakukan, kita bisa verifikasi itu berasal dari mana, rujukannya, ulama siapa yang berkata begitu, karena kan nggak mungkin saya yang ngomong ini kan gitu, saya nggak punya, karena sebagaimana penelitian ilmiah juga diminta nyebutin paper-paper sebelumnya, itu tuh sebenarnya ngikutin Islam loh. Islam itu kan selalu minta setiap penulis, setiap mu'alif al-kutub, setiap mustahid pasti dia merujuk kepada mustahid sebelumnya sampai kepada Rasul. Itu yang kita bilang sebagai sanad ilmu gitu. Itu yang harus kita kejar. Itu saja yang kita pahami gitu. Untuk bicara kuat atau lemah ya kita harus tahu dulu kan banyak hal sehingga boleh ini kan kekuatan dan kelemahannya gitu. Kalau saya sih gitu yakin saja, karena insya Allah Allah itu ada di mana-mana, kita bisa temukan di mana saja. Jadi jangan khawatir, nanti aku ketemu yang sesat. Itu kalau kita lillah, pasti kita akan dikasih petunjuk sama Allah untuk bisa men-screening itu. Berarti kan harus kita pastikan kalau kita kerasa udah ketemu misalnya kelompok-kelompok halakoh atau kelompok-kelompok kajian yang benar, ya istiqomah di situ, terus belajar di kitabnya pelan-pelan. Memang harus sabar. Seperti tadi saya katakan, Sakofa Islam itu hutan belantara yang luar biasa gitu. Ilmu Allah itu kan mau diciptakan laut sebanyak itu juga, dan kertas atau dari tanaman pohon sebanyak itu juga pun nggak akan pernah cukup untuk kita tuliskan. Saya rasa segitu ya, secara secara bukan formal ya, secara kaidah dasarnya lah, kayak gitu. Gitu ya Mbak Siska, mungkin nggak bisa memuaskan banget. Iya Om, jazakallah khairan Om. Dapat gambar. Ini tadi ada yang sempat tanya PPT-nya boleh disebar, boleh banget. PPT itu boleh disebar karena itu ilmu, silahkan disebar. Nanti yang teman-teman belum bisa ikut di Zoom ini juga nanti saya akan kasih link YouTube-nya. Kalau udah rekamannya bisa diupload, jadi teman-teman bisa kasih ke yang lain. Cuma kalau untuk masuk ke Zoom-nya di grup itu kan karena terbatas ya, nggak mungkin grupnya saya tambah-tambah terus. Jadi paling 4 itu aja, nanti bisa dari situ saya akan share hal-hal yang terhubung dengan materi kita. Ada lagi Kak Sarah minta bantuan, satu aja pertanyaan lagi di chat ya, yang kira-kira mewakili teman-teman semua.
Dek Sarah? Ya, Ustazah, ini lagi dicari. Oh. Karena pertanyaannya Masya Allah antusias teman-teman semua ya. Biar kita sesuai akad 5:30 selesainya, karena ibu-ibu kan biasanya menjelang maghrib harus mengarahkan anak ke masjid lah, yang laki-laki, yang perempuan juga, dan seterusnya. Satu aja. Nah, ini aja nih Ustazah. Mana yang harus kita dahulukan agar kita tidak terkejar ketertinggalan, Ustazah? Mengejar ketertinggalan maksudnya, bukan tidak terkejar Ya, ketertinggalan. agar bisa mengejar ketertinggalan. Ya, menurut saya nggak ada salahnya belajar dari awal lagi ya, karena tadi seperti dalam kitab ini dikatakan bahkan kalaupun Anda mendengar 1000 kali hal yang sama yang sebenarnya Anda dulu udah pernah pelajari, jangan pernah bosan. Cuma carilah yang progresif, maksudnya jangan belajarnya itu aja. Misalnya kitab tauhid nggak berubah-berubah gitu, tauhid terus, itu sampai kapan kita belajar syariahnya, kapan kita belajar sirahnya gitu, kapan kita belajar fikih dakwahnya, kapan kita belajar fikih ibadahnya, kalau kajiannya dibatasi hanya itu. Maka carilah Islam yang pelajarannya itu progresif, maksudnya dia terus meningkat, mulai dari adab, lalu kita masuk ke tauhid yang muntij ya, tauhid yang produktif, yang itu kita melahirkan hukum-hukum syariat, sedikit-sedikit melipir bahas usul fikih yang ada bahasannya tentang syariat, misalnya syariat di berbagai aspek kehidupan, mungkin mulai dari ibadah kepada Allah, dari tauhid tadi ya, sampai lalu ke ibadah mahdoh misalnya, lalu ke ibadah yang berhubungan dengan diri sendiri, ibadah yang berhubungan dengan masyarakat, nanti masuk ke sirah misalnya, bagaimana sirah Rasulullah, minimal sirah Rasul itu kita pahami tuh, dari mulai Rasulullah menjadi nabi sampai Rasulullah meninggal, sampai khulafaur rasyidin tuh minimal 4 itu tuh kita pelajari tuh. Nanti sirahnya kita akan sampai situ minimal. Itu kan ilmu-ilmu dasar. Kalau Ustadz Dr. Kamarudin Azhar mengatakan sirah itu ilmu dasar. Karena kalau kita nggak paham sirah, itu akan membuat kita misleading terhadap banyak hal di dalam Islam. Karena kehidupan Nabi itu dalil. Ya, kehidupan Nabi itu dalil, dalamnya ada hadis yang itu menjadi dalil. Kehidupan para sahabat itu dalil, ada ijma sahabat di sana, ada mustahid para sahabat yang bisa kita jadikan rujukan di dalam mengambil hukum misalnya. Sehingga pelajarilah Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif gitu. Jangan mau belajar cuma ibadah mahdoh aja, akhirnya kita nggak paham ekonomi. Nanti kita akan belajar pelan-pelan, walaupun teman-teman nggak harus ikutin kelasnya muamalah muslimah gitu ya, atau gini kita pakai Zoom bengkel diri. Masya Allah, sangat bersyukur, berterima kasih kepada Ummu Balkis, Abu Dafa, dan teman-teman tim bengkel diri. Semoga Allah memberikan pahala berlimpah karena Zoom-nya bisa kita pakai. Jadi ini kolaborasi ya, sebenarnya proyek pribadi saya, tapi karena saya nggak punya tools-nya, jadi Zoom-nya pinjem bengkel diri, YouTube-nya pinjem muamalah muslimah, karena kebetulan saya di founder muamalah muslimah. Jadi kolaborasi kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat gitu ya. Semoga Allah ridhoi ini, Allah jadikan sebagai ini amal dakwah juga. Jadi gitu. Jadi kalau menurut saya tetap kita perlu periksa sih dari tauhid. Saya rasa teman-teman juga ngerasa nggak sih gitu, kalau pelajaran tauhid yang kita dapetin selama ini itu nggak komprehensif. Saya tanya teman-teman, pernah nggak ada yang bahas sampai misalnya asma wa sifatnya Allah, atau tauhid yang 3 itu, asma wa sifat, ubudiyah, rububiyah, dan uluhiyah, itu dipelajari secara mendalam, batasan-batasannya, pakai kitab-kitab tertentu. Kira-kira pernah nggak gitu? Kan sebagiannya kan relatif singkat-singkat gitu. Makanya saya adain kelas ini tuh, saya pengen kita semua tuh punya basic pemahaman yang relatif dalam, intinya gitu deh, punya batasan minimal sehingga kita bisa punya akidah yang kokoh, yang di atasnya ada hukum syariat yang melindungi gitu Kak Sarah kira-kira. Nanti pertanyaan-pertanyaan lain bisa diangkut ke grup, setelah itu bisa saya jawab. Nanti entah pakai voice note atau pakai ketikan gitu ya Kak Sarah ya. Oke Bu. Baik, ini karena sudah jam 5:30, akad kita jam 4 sampai 5:30, karena tadi yang membuka juga saya. Jadi saya mohon maaf jika di kajian perdana ini mungkin ada banyak sekali kekurangan. Alhamdulillah ada 239, kalau dikurangi saya 238 orang yang hadir. Jadi sekitar 900-an yang tertarik untuk ikut kajian intensif. Semoga sisanya ada hajat syar'i tapi bisa nyusul materinya, baik di nanti rekamannya kita bagikan di WAG, atau teman-teman bisa ikutin di YouTube-nya Muamalah Muslimah, linknya nanti kita bagikan di WAG. Mungkin itu saya mewakili tim Kak Sarah Madani dan tim Muamalah Muslimah, ada Kak Yuni, ada Kak Santi. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu insya Allah pekan depan di hari dan waktu yang sama dengan lanjutan ikhtisar kitab ini. Semoga Allah ridhoi, Allah beri kita hidayah, Allah berikan kita waktu luang, kesehatan untuk bisa ketemu lagi pekan depan. Begitu dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Jazakallah khairan Ustazah. Maaf, menyapa satu persatu ya. Ya, nggak apa-apa Ustazah. Sehat-sehat semuanya. Ilmunya. Masya Allah. Pamit Ustazah. Pamit duluan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ustazah. Monggo. Kak Sarah, recordingnya bisa diberhentiin?